Oke, sebelumnya gue mau berterima kasih banyak kepada kalian-kalian yang sudah meminta gue untuk membuatkan video pembahasan mengenai animasi ini. Karena jujur aja, gue pribadi lupa kalau film ini ternyata sudah rilis. Dan ketika gue melihat jadwal penayangan dari animasi ini, gue memiliki firasat kalau ini animasi sepertinya nggak bakal bertahan lama di bioskop tanah air kita. Dan benar saja, setelah gue menonton film ini, di keesokan harinya film ini sudah tidak tersedia lagi di berbagai bioskop yang ada di sekitar wilayah gue. Tapi ya, untungnya gue masih sempat untuk menonton ini film dan bisa memberikan pendapat gue mengenai film ini kepada kalian semua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah film animasi terbaru buatan Indonesia yang berjudul Zana Whispers of Volcano Isle. Zana Whispers of Volcano Isle merupakan film animasi terbaru buatan MNC Group yang disutradarai oleh Larry Whittaker dan ditulis oleh Doug Sinclair. Nah, kalau kalian merasa tidak asing dengan nama barusan, well, itu dikarenakan Doug Sinclair sendiri adalah orang yang sama yang menulis film animasi buatan MNC lainnya, yaitu Titus Mystery of Enigma. Gue pribadi sudah pernah membuatkan video pembahasan mengenai animasi tersebut, dan kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja video gue yang ini. Nah, di sini gue nggak akan menjelaskan lebih detail mengenai background dari film ini, dan juga gue ingin lebih berfokus kepada beberapa isu yang gue rasakan dari film ini. Isu yang pertama adalah ini animasi hampir kagak ada promosinya sama sekali. Begini, gue sebenarnya sudah mengetahui akan keberadaan dari proyek film ini sejak lama, atau lebih tepatnya adalah ketika mereka masih mempromosikan film ini dalam bentuk judul di sosial media Instagram. Pada saat itu, gue gak mengetahui apapun soal animasi ini, namun gue cukup menantikan ini film dikarenakan sepertinya animasi ini bakal membawakan tema sihir fantasi, yang mana ini merupakan hal yang cukup beda dari kebanyakan animasi yang dibuat oleh negara kita. Nah, tapi sayangnya hanya itu saja yang gue tahu soal film ini pada saat itu. Gue baru mengetahui trailer dan juga waktu perilisan dari film ini ketika gue diberitahu oleh salah satu teman dekat gue di Instagram. Nah, meskipun gue sudah mengetahui jadwal penayangannya, gue sendiri sempat melupakannya dikarenakan ada banyak sekali acara di tahun baru kemarin, dan gue baru sadar kalau ini film sudah rilis ketika ada beberapa dari kalian yang meminta gue untuk membahas animasi ini. Dari sini seharusnya kalian sudah bisa mendapat gambaran akan betapa minimnya promosi dari film ini. Nah, anehnya gini loh, ketika wujud dari film ini belum muncul, entah kenapa gue malah menemukan banyak sekali iklan promosi dari film ini. Nah, tapi pada saat trailer dari film ini sudah keluar, atau bahkan ketika film ini mau rilis hingga sudah rilis saja, gue kagak menemukan satupun iklan atau promosi dari film ini. Kayak asli bro, gue bingung, mereka ini mau gak sih filmnya ditonton atau gimana dah? Masalahnya kalau kita bandingkan film ini dengan film Shizuki yang rilis beberapa waktu yang lalu, mereka itu getol banget loh dalam mempromosikan filmnya. Hampir setiap kali gue menonton video-video di YouTube atau bahkan TikTok, gue selalu melihat iklan dari film tersebut. Gak cuma itu aja, mereka bahkan juga mengajak beberapa influencer dan juga konten kreator yang sedang naik daun untuk bergabung ke dalam animasi mereka. Ya memang beberapa orang kurang begitu suka dengan strategi tersebut, tapi setidaknya itu sudah menjadi bukti kalau mereka ini memang sangat peduli dengan karya buatan mereka sendiri dan pengen film Shizuki ditonton oleh banyak orang. Lah ini, jangankan ngundang nama-nama yang sedang naik daun, trailer atau bahkan poster dari film ini aja kagak muncul sama sekali di berbagai macam sosial media. Gua nggak tahu apa cuman gue doang, tapi berdasarkan hasil penglihatan gue dan juga kesaksian dari kalian semua, kayaknya nggak cuman gue doang gitu yang merasakan masalah ini. Nggak hanya dari minimnya promosi di sosial media, strategi perilisan dari film ini pun juga terasa kurang begitu bagus. Pertama, ini film rilis tanggal 2 Januari kemarin, yang mana kebanyakan orang di tanggal tersebut pastinya sudah pada masuk kerja. Ya meskipun ini merupakan hari kejepit di mana ada beberapa orang yang bisa mengambil cuti dan mayoritas anak-anak pada saat itu masih libur sekolah, tapi tetap aja buat gua perilisan di tanggal tersebut terasa kurang begitu tepat. Seharusnya mereka merilis film ini pas mau memasuki hari liburan panjang atau langsung saja di hari libur panjang setelah acara Natal. Selain dari tanggal perilisan, desain poster dari film ini pun juga cukup bermasalah. Coba gue tanya, siapa aja yang merasa tertarik untuk menonton film setelah melihat poster yang seperti ini? Gue yakin hanya anak-anak kecil saja, atau mungkin orang-orang yang antusias terhadap animasi lokal kayak gue pribadi yang bakal mau menonton film ini. Gini loh, ketiga karakter utamanya sendiri sebenarnya memiliki tampilan yang cukup bagus dan juga lumayan menarik, tapi yang menjadi masalah di sini adalah mereka terlihat sangat kecil dan kurang menonjol, sedangkan si ungu busuk yang satu ini malah menjadi yang paling kontras. Kayak anjir lah, kalau desainnya bagus mah nggak apa-apa kali ya. Masalahnya desainnya ini, ya Allah. Gue yakin ketika kalian pertama kali ngeliat di poster, pastinya kalian bakal langsung salfok lah sama tuh karakter. Seharusnya mereka bisa gitu, ngebuat posternya hanya berfokus kepada ketiga karakter utamanya saja, dan mengubah background dari poster ini ke background yang lain, serta membuang si ungu busuk yang satu ini.
Kalau misalnya kita melihat poster yang lain, gue rasa poster yang satu ini terlihat lebih mendingan gitu daripada poster ofisialnya. Yang padahal kalau misalnya kalian mau tahu, ini sebenarnya hanyalah merupakan screenshot dari salah satu adegan di film ini yang diedit agar terlihat seperti poster. Nah, setelah membahas semua isu barusan, lalu bagaimanakah isi dari film ini sendiri? Well, kalimat yang cocok untuk menggambarkan film ini adalah animasi yang terlihat seperti kartun Barbie yang kemungkinan hanya bisa dinikmati oleh anak-anak kecil saja. Gini, gue mulai dulu dah dari hal-hal positif dari film ini. Pertama, gue harus memberikan apresiasi kepada MNC Group karena berani membuat animasi dengan tema yang cukup fresh bagi animasi Indonesia. Kedua, desain karakter manusia dari film ini, terutama ketiga karakter utamanya, terbilang sangat bagus dan juga cukup rapih. Ketiga, penulisan dialog dari film ini sudah mengalami sedikit improvement dari film animasi Si Titus. Buat kalian yang nggak tahu, film tersebut memiliki kualitas dialog yang terasa seperti translatean bahasa Inggris yang belum dirapihkan. Ya, meskipun di film ini ada beberapa dialog yang terasa sangat canggung dan aneh, tapi setidaknya gue melihat kalau ada beberapa dialog yang terasa cukup fine-fine aja dan malah ada yang berusaha untuk menyesuaikan dengan bahasa gaul kita sekarang ini, walaupun ya dengan hasil yang nggak begitu bagus-bagus banget. Nah, yang terakhir adalah dari pergerakan animasinya yang cukup oke untuk sekelas animasi komputer. Ya, meskipun bukannya bagus-bagus banget, namun untuk standar animasi lokal, menurut gue ini udah termasuk yang ya decent lah. Mungkin itu saja sih hal-hal positif yang bisa gue rasakan, dan sekarang kita masuk ke bagian yang cukup spicy-nya. Oke, sedikit peringatan, pembahasan berikutnya ini bakal mengandung spoiler ya. Jadi buat kalian yang nggak pengen kena spoiler, di sini kalian cuma bisa pasrah aja karena sekarang kalian sudah tidak bisa menonton film ini lagi. Ya, semoga saja beberapa bulan lagi ini film bisa tersedialah gitu di layanan streaming Netflix. Dengan begitu kalian bisa merasakan apa yang gue rasakan ketika menonton film. Nah, jadi film Zana ini bakal menceritakan seorang gadis cilik yang bernama Alisa, di mana dia ini memiliki kehidupan yang cukup menyedihkan. Ia tidak memiliki orang tua sama sekali, dan semua warga di tempat tinggalnya sangat membencinya tanpa alasan yang jelas. Nah, tapi itu semua akhirnya berubah ketika ia menemukan sebuah suling sakti yang mana suling tersebut mengantarkannya ke sebuah dunia peri. Di sana, Alisa menemukan kalau dirinya ternyata merupakan seorang peri bangsawan yang terpisah dari orang tuanya dan ia memiliki nama asli yaitu Zana. Di sepanjang cerita ini, kita bakal diperlihatkan dengan perjuangan Zana yang berusaha untuk menerima hidup barunya ini yang ternyata penuh dengan rintangan. Sebelumnya gue mau memberikan klarifikasi kalau gue pribadi agak sedikit lupa dengan bagian prolog dari film ini. Hal ini kemungkinan bakal membuat opini gue menjadi agak bias karena bisa saja ada beberapa hal yang dijelaskan di bagian ini namun gue tidak mengingatnya, dan hal ini pun membuat beberapa aspek jadi gue anggap sebagai kekurangan. Nah, satu-satunya hal yang gue ingat dari pembuka film ini adalah diceritakan kalau di masa lalu, sang Raja Peri yang merupakan ayahnya Zana berusaha untuk melawan musuhnya dengan mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat besar hingga membuat dirinya dan juga putrinya akhirnya terpisah dari kerajaannya. Sang raja dianggap tewas, sedangkan sang putri dianggap hilang hingga akhirnya tumbuh menjadi gadis manusia yang dianggap sebagai bocah freak oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ngomongin soal gadis freak, salah satu masalah besar yang gue rasakan dari film ini adalah minimnya backstory dari karakter Zana. Kita gak dijelaskan secara pasti bagaimana ia bisa tumbuh menjadi gadis remaja dan kenapa orang-orang membencinya. Ya, kita mungkin bisa saja menganggap kalau ia ini sempat dirawat oleh satu buah keluarga, namun mereka semua akhirnya meninggal tanpa alasan yang jelas. Nah, tapi untuk alasan orang-orang membencinya, gue rasa ini kurang memiliki motif yang kuat. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah ia dibenci oleh orang-orang dikarenakan ia suka bermain seruling di sembarang tempat, dan hal ini seringkali membuat kekacauan di sekitarnya. Gue rasa ini adalah alasan yang sangat dangkal dan merusak potensi besar dari karakternya ini. Seharusnya mereka menunjukkan kalau si Zana ini sangat sulit untuk bisa melakukan satu hal dengan baik. Ia ingin membantu orang-orang di sekitarnya, tapi ia justru malah selalu memperkeruh keadaan. Kalau andaikan skenario ini dijalankan, ini bakal sangat sinkron dengan konflik utama dari film ini dan bisa membuat ceritanya menjadi jauh lebih menarik. Ya, kalian bayangin aja lah, di dunia manusia ia merasa tidak berguna karena tidak mampu menyatu dengan para manusia, tapi ketika ia di dunia peri, ia juga sama-sama tidak bisa menyatu karena ia tidak bisa menjadi seorang peri yang baik. Dengan semua itu, Zana pastinya bakal mempertanyakan kehidupannya sendiri dan ia bakal mengalami existential crisis. Tidakkah itu terdengar sangat menarik gak sih? Tapi ya, sayangnya itu semua tidak terjadi dan mereka melewatkan sebuah potensi yang sangat besar.
Nah, untuk karakter sampingan, gue nggak merasakan adanya karakter yang menarik selain dari kedua sahabatnya Zana, yaitu Diana dan juga Novi, yang awalnya terlihat bakal memiliki trait yang menarik serta konfliknya tersendiri. Mereka berdua ini awalnya digambarkan memiliki sifat yang bertolak belakang, di mana sang adik bakal memiliki sifat yang rebel dan sangat optimis, sedangkan sang kakak memiliki sifat yang lebih patuh dan pesimis. Tapi sayangnya itu semua tidak dilanjutkan, dan pada pertengahan hingga akhir cerita, mereka hampir memiliki kepribadian yang sama persis. Oh ya, sama untuk karakter si kadal yang satu ini, yang gue lupa namanya siapa, kalau bisa ini karakter dia hapus aja lah gitu. Tugasnya ini cuma ngelucu doang, tapi ya dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, untuk sang antagonis utama, oh my goodness, why MNC, why? Kenapa kalian suka sekali dengan tipikal antagonis seperti ini? Ya singkatnya, sang antagonis utama dari film ini, yaitu Kaisar Atlas, adalah tipikal big bad villain yang memiliki pikiran yang sangat bodoh. Kalau kalian sudah menonton film Titus, asli ini karakter bener-bener plek ketiplek dengan antagonis utama di film tersebut. Gayanya disuarakan oleh orang yang sama, yaitu Bang Robby Purba, shout out buat beliau, tapi karakteristik dan kepribadian dari dua antagonis ini bener-bener sama persis coy. Asli, masalahnya bodohnya mereka itu apa ya, gak lucu sama sekali. Yang ada mereka cuma bisa bikin gua annoying dan cringe gitu. Sumpah bro, jangan bilang semua animasi buatan MNC pasti memiliki tipikal villain seperti ini. Kalau memang benar demikian, wah, gua speechless asli. Kalau soal cerita, gua rasa film ini memiliki cerita yang terasa kurang begitu konsisten. Film ini awalnya berfokus kepada bagaimana Zana bisa menyatu dengan dunia barunya, namun itu semua terasa menjadi agak berantakan ketika mereka menghadirkan konflik dari sosok Kaisar Atlas. Menurut gue pribadi, film ini seharusnya lebih berfokus kepada konfliknya si Zana saja dan menjadikan King Atlas hanya sebagai sosok antagonis di balik layar. Kalau misalnya mau ada sosok antagonis, ya kalian bisa aja gitu, jadikan para warga peri sebagai sosok antagonis yang selalu meragukan kemampuannya Zana untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Atau bisa saja kalian jadikan para bawahannya Atlas sebagai sosok antagonis utama di film ini, karena dengan begitu, mereka ini bisa memiliki peran yang lebih banyak dan juga penting. Masalah gini loh, ini film menghadirkan cukup banyak karakter dari bawahannya si Atlas, tapi sayangnya hanya satu karakter saja yang memiliki porsi besar. Sisanya hanya bertindak sebagai figuran yang numpang hadir saja dan gak memberikan dampak yang signifikan. Nah, untuk pengembangan dunia atau world building, gue rasa ini adalah salah satu aspek yang paling parah di film ini. Begini, film ini kan membawakan tema fantasi ya. Seharusnya tema seperti ini bisa memiliki pembangunan dunia yang bagus dan mudah dipahami dong. Nah, masalah di sini adalah pembangunan dunia di film ini sangatlah forgettable dan mudah terlewatkan. Kalau misalnya kalian meleng sedikit aja, kalian bakal langsung kebingungan dengan konsep dunia dari film ini. Hal ini pun diperparah dengan eksposisi dari setiap pembangunan dunia itu hanya disampaikan lewat dialog saja. Seingat gua, ini film hampir nggak memiliki momen flashback sama sekali. Film ini bener-bener straightforward dan lebih berfokus kepada masa sekarang. Sebenarnya ini nggak menjadi masalah kalau andaikan ini film nggak membosankan dan penjelasan mengenai dunia dari film ini sangat mudah dipahami dan juga nggak forgettable. Selain dari pembangunan dunia yang kurang jelas, ada beberapa konsep yang mereka hadirkan itu nggak dieksekusi dengan baik. Salah satu masalah dari aspek ini adalah bagaimana mereka mengabaikan sebuah konsep mengenai adanya suling sakti yang dapat mengendalikan area di sekitar mereka apabila suling itu dimainkan. Menurut gua konsep ini sangat menarik, karena kalau nggak salah, suling yang dibuat oleh bahan tertentu akan dapat mengendalikan objek dari bahan pembuatannya. Ambil contoh, apabila suling itu dibuat dari akar pohon, maka suling itu dapat mengendalikan semua pohon di dunia itu. Kalau suling itu dibuat dari gunung berapi, maka suling tersebut bisa mengendalikan gunung berapi di pulau tersebut. Menurut gua konsep ini sangat menarik dan malah bisa berpotensi untuk menjadi sebuah power system bagi dunia animasi ini. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini adalah suling tersebut seringkali tidak digunakan di waktu yang tepat. Ketika mereka menghadapi musuh, para peri tidak langsung menggunakan suling tersebut. Kayak gini aja dah, gue inget banget ada satu momen di mana para prajurit peri itu dikepung oleh pasukan musuh, tapi mereka tidak menggunakan suling mereka di waktu tersebut. Malahan, mereka baru menggunakan suling mereka ketika musuh sudah mau melarikan diri. Kan kayak, why gitu loh. Lu punya senjata yang OP, tapi lu malah nggak menggunakan alat tersebut dengan proper. What a waste potential, brother. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung adalah dari segi visual. Sama seperti sebelumnya, film ini memiliki visual yang ya terbilang nggak begitu konsisten. Terkadang visualnya terlihat memiliki kualitas yang ya cukup mirip lah gitu dengan film-film animasi Barbie, tapi terkadang kualitasnya malah menurun dan sudah seperti film-film rip-off murahan. Secara keseluruhan, ini adalah film yang gak begitu bagus dengan potensi yang sangat-sangat besar namun dibuang secara sia-sia.
Kalau andaikan film ini bisa memiliki cerita dan vibe yang lebih mature, gue yakin ini film bakal menjadi lebih mendingan lah gitu. Tapi ya untuk sekarang ini film tidak mampu menyamai kualitas yang dimiliki oleh film Titus. Nah, tapi terlepas dari kualitas yang dimiliki oleh ini film, tentu masalah terbesar dari film ini adalah dari segi marketingnya. Gua nggak ngerti apa yang terjadi di balik layar, tapi sepertinya MNC Group gak begitu pede dengan perilisan film ini. Mereka seolah-olah melihat kalau ini film kayaknya jelek gitu loh. Dan akhirnya mereka membiarkan film ini tayang tanpa adanya marketing yang proper. Dan hasilnya adalah banyak orang tidak mengetahui akan keberadaan dari film ini. Dan film ini pun sudah tidak bisa ditonton lagi pada tanggal 9 Januari kemarin. Yes, ini film hanya mampu bertahan kurang dari seminggu saja. Asalkan kalian tahu, gue menonton film ini di tanggal 8 Januari kemarin, atau bisa dibilang hari terakhir sebelum film ini ditarik dari bioskop. Dan kalian mau tahu apa? Dalam satu bioskop, hanya gue sendirian aja bro yang nonton film ini. Udah gitu, pas gue selesai ini nonton, gue lihat gak ada satupun konten kreator yang memberikan review soal ini film. Lu bayangin anjir, kagak ada satupun konten kreator review film yang mengetahui akan keberadaan film ini. Itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa marketing ini film bener-bener sampah banget cuy. Aduh, sangat disayangkan sih, perusahaan sebesar MNC Group yang terlihat sudah cukup sukses dengan deretan animasi-animasi mereka, ternyata masih melakukan kesalahan yang sama yang masih terus kali diulang-ulang oleh para pelaku pembuat animasi. Sepertinya masalah marketing ini bakal terus menjadi penyakit yang gak akan pernah sembuh bagi industri animasi. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Ya, gue gak tahu lagi dah gimana kalian memberikan pendapat soal ini film kalau misalnya kalian gak bisa nonton ini film. Tapi terserah, gue juga gak peduli, gue udah capek banget coy, asli. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.